Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala, teman-teman Kiswah, kajian, siniar, dan dakwah. Terima kasih. Teman-teman sekalian, episode kali ini kita kembali menghadirkan fikih mutakhir. Kita akan membahas hal-hal yang aktual tentang seputar hari ini dan juga beberapa kisah yang inspiratif ya buat teman-teman. Ini eksklusif dan khusus karena fikih menghadirkan tamu atau bintang tamu yang memang fokus pada profesi dan juga hobi serta keilmuan masing-masing gitu ya. Seperti biasa nanti kita akan padukan tema hari ini dengan fikih, yaitu hukum Islam ya. Fikih kali ini kita akan mengangkat tema kurban. Dari fikih ideal sampai pengalaman jagal. Untuk mengawali ini perlu kita bacakan doa, kita bacakan surah Al-Fatihah kepada para pendiri bangsa, guru-guru kita, para leluhur yang telah berjasa untuk republik ini. Semoga beliau-beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan berkah manfaat. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Silahkan bagi yang ingin komentar atau bertanya bisa di kolom komentar YouTube. Nanti kita akan bahas terkait hal-hal yang disajikan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang tentunya masih setia menyaksikan tayangan ini. Ya, gitu ya. Ada yang konten kita yang panjang dan juga ada yang pendek-pendek. Tapi jangan hanya puas yang pendek-pendek ya. Kita harus lari ke scope yang lebih panjang biar A sampai Z-nya tercapai. Oke, kita hadirkan Mas Rizal. Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atung. Ya, Pak Atung. Kalau Bapak bukan di sini tempatnya, gitu tapi ya? di rumah saja. Di pos ronda. Oke, Mas Rizal, hari ini kita sedang banyak berita dan juga banner di pinggir jalan, Mas Rizal. Yang Mas Rizal amati apa akhir-akhir ini? Yang saya amati ini kebetulan tadi ya. Banyak banner iklan kurban diturunkan sama Satpol PP. Oh ya. Iya. Kenapa itu? Ini tidak melanggar nggak tahu pasal berapa, yang jelas tidak pada tempatnya memasang spanduk gitu. Ada banyak iklan perumahan, termasuk ini kan menjelang ajaran baru ya. Ya. Iklan PPDB, ya, termasuk pesantren, pada diambilin semua sama Satpol PP. Faktornya karena satu ya. Iya, apa? Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Itu kunci itu. Iya. Ya ini penting juga, maksudnya ibadah sunnah gitu, itu juga harus memperhatikan banyak hal gitu ya. Nah, apalagi ini tema kita kurban gitu ya. Ini masa dimulai dari itu kan baru muqaddimah ya. Baru muqaddimah saja sudah tidak tertib gitu ya. Padahal ibadah kurban ini kan ibadah yang sensitif gitu ya. Di satu sisi wah ini masuk serius langsung. Oh nggak apa-apa. Jadi kan dari pinggir jalan mulai masuk ke gang. Sensitif dalam arti begini, dia sebagai satu bentuk ibadah gitu ya. Tapi di satu sisi menontonkan kengerian, kekejaman. Itu kan penyiksaan terhadap binatang. Oke. Bagi para aktivis hewan. Iya gitu ya. Jadi tapi kalau disuguhin sate pasti makan. Iya, malu-malu tapi diem-diem. Kalau di warung makan pasti disantap. Ya. Sementara prosesnya memang harus seperti itu kan. Nah, di sini penting kita
memperhatikan gitu ya. Ya tadi di awal ya, jangan sampai yang namanya ibadah dari awal saja sudah melanggar gitu ya. Oke. Pamfletnya berserakan di mana-mana sampai nanti ketika di hari hanya. Nah, sehingga korban yang nanti kita bahas mungkin di fikih gitu ya. Tapi yang jelas begini, yaitu memang ada banyak kritik gitu yang disampaikan oleh dan kemudian ini dijawab oleh para ulama ya, bahwa korban itu bukan menampilkan kengerian, bukan kekejaman, sehingga memang kita diperbolehkan menyembelih binatang, tapi ada aturannya. Ya, ada etikanya. Ada etikanya, ada aturan dan ada etika, sehingga nyembelih itu, proses penyembelihan itu tidak menyakiti binatang. Ya, karena di banyak kitab disebutkan ya bahwa binatang itu ya mungkin pernah kita singgung ya. Cita-citanya itu dimakan orang beriman gitu, sehingga dagingnya banyak menyatu, kemudian turut serta dipanggil sebagai orang soleh gitu ya. Daripada mati sia-sia kira-kira gitu. Daripada mati kemudian tidak dikonsumsi oleh orang beriman. Jadi meskipun begitu, kita sebagai orang beriman punya tanggung jawab, selain tanggung jawab hukum juga tanggung jawab moral untuk memperlakukan ya binatang yang akan kita sembelih itu dengan sebaik mungkin. Nah, kalau secara fikih memang aturannya harus memotong, ada 2 saluran penting yang harus dipotong gitu ya. Saya nggak tahu itu istilah biologinya apa itu ya. Tapi kalau bahasa fikihnya sariatan sarin Jadi saluran pernafasan dan saluran makanan. Oh, ada 2 ya? Ada 2 dan itu harus dengan cara sebaik mungkin gitu ya. Karena kalau itu langsung putus, binatang ya nggak tahu nih nanti dari sisi biologi harus kita dengarkan ya. Oh, berarti kita harus manggil dokter ini ya, hewan ya? Nah, mungkin satu saat ya. Kayaknya kali ini kita penting mendapat cerita dari pelaku penyembelihan binatang. Betul. Karena banyak sekali di fenomena hari ini teman-teman yang sudah belajar fikih secara matang, termasuk yang di pesantren-pesantren, jangankan santrinya, ustadznya. Ya. Mohon maaf, jangankan ustadznya, kiainya. Itu mohon maaf, itu bisa dihitung jari yang punya pengalaman bukan membegal ya, menjagal. Ini agak mirip tapi perlu diperhatikan teman-teman, menjagal ya, memotong hewan kurban. Di pesantren saya juga Pak Kiainya itu tahu diri, bukan berarti Pak Kiai tidak mau langsung turun tangan. Betul. Tapi tahu porsi. Ketika Idul Adha beliau tidak megang golok, ya kan. Beliau paham, sadar bahwa itu sudah ada bagiannya masing-masing. Betul. Kalau Pak Kiai mengurusi semua hal, ya kan, nanti yang lain bagi apa, pendapatan apa gitu. Alasannya gitu ya. Iya. Tapi memang perlu ada pengalaman ya. Betul. Kalau saya pribadi pernah menyembelih, tapi ayam. Sama, burung dulu. Nah, kita perlu memanggil seorang yang memang sudah menjadi pekerjaan atau bahkan hobi gitu ya. Passionnya. Dan bukan hanya sebagai pemotong, tetapi juga konon katanya, dengar kabar beliau juga menyajikan golok yang ideal. Karena maksudnya menyajikan golok itu gimana? Mungkin beliau punya produksi desain golok bagaimana biar ramah kepada hewani. Ramah binatang. Iya, jadi bukan hanya manusiawi tapi hewani. Dan macam-macam modelnya. Nah, modelnya juga perlu kita belum belajar nih. Wah, boleh tuh. Buat potong itu, yang buat ini, buat itu. Bukan hanya satu bagian leher. Jangan coba tahu. Kita panggil ini. Sebenarnya pengen ngepasin 10 menit tapi nggak bisa. Iya kan, kemarin juga kan ada masalah tuh dapat. Oh iya, betul. Apa namanya kayak. Nah, ini sebagai mukadimah nih, ada formulir dari sebuah masjid namanya Masjid Baitur Rahman di Matraman, Jakarta Timur, Pisangan Baru. Nah, ini termasuk guru saya juga. Beliau punya
kajian fikih tapi dirangkum dalam satu formulir. Ada beberapa praktek di masyarakat Mas Izar. Betul. Ternyata ibadah kurban yang setiap tahun dilakukan itu ada beberapa kesalahan yang sudah membudaya sehingga tidak dianggap kesalahan. Salah satunya mungkin panitia masjid. Kalau menurut beliau itu tidak boleh atau tidak berhak untuk menjual kaki hewan kurban atau apa ini namanya kulit. Betul. Tapi yang berhak untuk menjual itu adalah fakir miskin karena itu adalah miliknya fakir miskin. Tetapi mungkin kenapa panitia yang menjual? Siapa tahu panitianya juga fakir miskin gitu. Maka diperbolehkan mungkin ya. Tapi ini perlu dikelompokkan masing-masing. Begitu juga beliau menjelaskan ketika seseorang urun dalam kurban baik itu kambing maupun sapi itu perlu ada biaya ongkos operasional yang harus dikeluarkan oleh si pekurban ini. Jadi bukan hanya datang ke masjid beli kambing selesai atau bawa kambing selesai, tetapi operasionalnya juga harus dipikirkan buat panitia, kemudian jasanya, bersih-bersih, peraknya, pascanya, kemudian prosesnya itu membungkus gitu ya. Kalau tahu apa tahu. Iya. Ini malah takut melebar gitu ya. Cukup di situ saja. Kita panggilkan naratamu kita Muhammad Saiful Effendi. Kepada Bang Ipul kita panggilkan. Muncul. Assalamualaikum Bang Ipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang Ipul? Ya, sehat. Alhamdulillah Bang Aktum dan Bang Rizal. Ya. Ini tiba-tiba kita jadi orang Betawi nih. Ya, mohon izin Bang Ipul. Bang Ipul mungkin punya pasti ya punya pengalaman banyak tentang kurban, kemudian bagaimana menyajikan desain golok yang ideal dan hal-hal yang lain. Tapi sebelum itu Bang Ipul bisa perkenalan dulu. Monggo Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiful Effendi, biasa dipanggil Saiful atau Ipung gitu ya. Ya, saya dalam berkurban ini sebenarnya sudah mulai bantu-bantu di hari raya kurban untuk potong-potong daging ya, terutama itu sejak SD. Waktu di Priok ya. Nah itu udah dimulai dari ya potong-potong daging kurban. Ya selanjutnya sudah semenjak dewasa mulai memberanikan diri. Jadi belum hewan kurban dulu tapi seperti ayam gitu ya. Lalu meningkat ke kambing, meningkat lagi ke sapi. Ya tantangannya ya tersendiri lah. Jadi naik kelas Bang ya. Ya, dari motong ayam naik ke kambing ke sapi. Tadi Mas Atung cerita punya pengalaman nyembelih ayam, tapi nggak naik kelas. Iya. Itu ya, kalau ya lanjut. Banyak cerita untuk terkait dengan hewan kurban ya. Jadi kalau kita lihat mudah mana untuk menyembelih hewan kurban kambing atau sapi, sebenarnya relatif semuanya punya tantangan tersendiri. Jadi kalau kita menyembelih hewan kambing, sebenarnya itu lebih mudah karena ditaklukkannya karena dia lebih kecil ya, tenaganya tidak besar. Tetapi kalau dari sisi bilah, dia lebih mudah mempertumpul mata pisau. Oh, karena gitu ya? Karena kambing itu kan bulu-bulunya itu kasar. Oh, baru tahu ya, ini saya. Sedangkan kalau sapi itu dia bulunya halus. Nah, tapi bedanya kulitnya tebal. Oh, gitu. Berarti berarti idealnya apa perlu ada desain khusus? Ini pisau atau golok untuk kambing, ini golok untuk sapi begitu? Sebenarnya sih desain khusus bisa iya bisa enggak ya.
Jadi tergantung dari kita penyembelih itu dia lebih enjoy itu pakai yang jenis seperti apa. Tapi kalau untuk pabrikan itu ada yang jenisnya seperti Victorinox, yaitu juga ada khusus untuk menyembelih. Jadi pisau itu bentuk dan kegunaannya itu sendiri-sendiri, Om. Oke. Gitu. Nah, jadi kebanyakan, tapi alhamdulillah ya saat ini banyak teman-teman kita di luaran terus mengeksplor, mencari tahu cara penyembelihan secara syar'i, ya. Jadi ada beberapa kawan yang membentuk sebuah komunitas, ya, bahkan sudah ada yang senusantara, dan bahkan sudah ada yang bisa mengeluarkan sertifikat dan itu diakui. Gitu. Nah, jadi pada prinsipnya penyembelihan hewan kurban itu pertama kita harus yakin, percaya diri, dan tentunya memiliki peralatan pendukung yang mumpuni, serta yang pasti berdoa. Oh iya. Ya, jadi minta keridhaan Allah supaya prosesi penyembelihan hewan kurban itu berjalan dengan lancar. Karena banyak juga prosesi penyembelihan yang terkadang ada saja gangguannya gitu. Nah, jadi prinsipnya dalam penyembelihan hewan kurban itu harus punya tim yang bagus, dari yang memegang sapi, kemudian melakukan pengikatan kaki. Nah, itu harus sudah mahir, dan tim penyembelihan ini juga memiliki resiko yang cukup tinggi, bahkan bisa nyawa pun ini karena kalau kita tidak teliti atau apes lah ya, hewan kurban itu terutama sapi itu bisa menendang, dan tendangannya itu lumayan kencang, mungkin sekencang tendangan Ronaldo ya. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video kecelakaan dalam penanganan hewan kurban. Nah, jadi sebenarnya resikonya cukup tinggi. Resiko terhadap tim penyembelih, resiko terhadap hewan kurbannya pun kalau penanganannya salah, hewan kurban ngamuk dan lari gitu ya, atau ngamuk gitu ya. Nah, itu bisa mencelakai orang. Jadi itulah pentingnya edukasi dan pendidikan terkait penyembelihan hewan kurban. Dan saat ini pun juga teman-teman di komunitas juga sudah memiliki beberapa cara untuk menjatuhkan hewan kurban secara simple ya. Jadi itu ada simpul-simpul yang mempermudah untuk menjatuhkan hewan kurban. Kemudian terkadang kalau kita melihat penyembelihan mungkin waktu kita kecil gitu ya, karena memang pendidikan dalam penyembelihan itu masih kurang. Dalam penyembelihan itu kadang istilahnya ketika golok menempel dan ingin memotong leher kulit di sini ya, itu seperti digodot gitu ya. Digodot digodot itu kan? Digodot gitu ya. Jadi berkali-kali. Nah, itu sebenarnya ada beberapa hal, terutama dalam melakukan pemegangan kepala dan leher. Jadi idealnya kalau untuk melakukan penyembelihan yang melakukan asisten kita nih, dia harus mendengakkan kepala sehingga kulit leher ini tegang. Ketarik. Jadi ketika ketarik sampai kencang. Jadi didengakkan lah istilahnya ya. Nah, didengakkan, lalu kita potong. Nah, itu juga ada beberapa metode, ada yang sistem dorong, kemudian ada yang sistem tarik. Nah, itu tergantung dari kesukaan si penyembelih ya. Nah, jadi ketika pemotongan itu yang harus terpotong itu ada dua saluran darah di kanan kiri, kemudian saluran pernapasan dan saluran makan.
Nah, jadi ada 4-nya. Kanan kiri ini harus putus. Karena kalau salah satu ini nggak putus, terkadang hewan kurban itu bisa berdiri lagi. Nah, jadi kalau misalkan ada kejadian, oh hewan kurban nih udah dipotong berdiri lagi. Nah, itu kemungkinan salah satu dari saluran darah yang ada di sebelah kanan atau kiri itu belum putus ya. Ya, jadi kita harus lakukan pengecekan lagi. Kemudian kemungkinan kedua, walaupun sudah terputus, darah itu mengental. Nah, sehingga tidak keluar secara cepat. Jadi kurang lebih pengalamannya seperti itu. Nah, kalau terkait golok, memang golok itu sebenarnya terdiri dari ada golok sembelih dan golok potong, cacah ya. Nah, kalau golok sembelih itu memiliki kekerasan yang lebih keras. Jadi dia kalau kena tulang atau dibacokkan gitu dia akan gompal. Gitu. Jadi ada orang, ini goloknya kok cepat gompal. Nah, itu sebenarnya bukan masalah nggak kuat atau apa, justru fungsinya itu berbeda, gitu. Jadi kekuatan. Nah, di sini saya ada mungkin salah satu golok sembelih ya. Nah, ini golok sembelih tradisional. Nah, ini kalau kita lihat, nah, jadi kalau kita mau menyembelih hewan, kita harus memastikan dulu. Biasanya tuh teman-teman di komunitas seminggu atau 2 minggu sudah mempersiapkan peralatan, terutama seperti golok. Dan golok sembelih ini juga teman-teman biasanya tidak hanya 1, bisa 2, bisa 3 untuk persiapannya. Nah, semakin keras golok ini, karena sekarang ini banyak material yang bagus ya, baja-baja modern. Jadi kalau dulu itu baja untuk membuat golok itu dari bearing ya, kemudian dari bantalan rel kereta, lalu ada yang cukup terkenal itu dari Willis, mobil Willis. Nah, itu cukup bagus karena unsur karbonnya itu cukup tinggi. Nah, kalau sekarang baja modern itu ada yang baja D2 Jerman, K110, bahkan ada yang Vanadis. Nah, itu cukup lumayan mahal. Nah, jadi seminggu atau 2 minggu sebelum kurban, hari raya kurban, kita sudah harus mempersiapkan seperti golok, pisau, batu asah ya. Nah, ketajamannya itu kita harus tes. Jadi sampai sejauh mana sih ketajamannya? Nah, banyak tes yang bisa dilakukan. Seperti ini misalkan. Kalau yang simpel itu ke kuku, kalau dia tidak lari, nah itu sudah cukup tajam. Wah, serem banget agaknya. Ya. Atau misalkan ke kertas seperti ini, dia sudah bisa. Wah, ini jadi kayak samurai ya. Nah, ini sudah seperti tajam pilet, ya. Nah, ini sudah bisa dibilang, nah seperti itu ya. Tanpa suara lagi. Ya. Ya, itu cukup tajam. Jadi harus dipersiapkan sedini mungkin. Nah, kembali lagi, apalagi ada yang namanya pisau skinner. Nah, ini pisau skinner bentuknya agak melengkung. Nah, ini biasa untuk melakukan pengulitan sapi atau kambing. Jadi untuk mempercepat kerja. Ini pisau skinner. Lalu kita juga dibekali juga dengan stik asah. Nah, ini sangat membantu. Jadi ketika kita melakukan pemotongan hewan kurban, walaupun biasanya pisau itu bisa tahan beberapa hewan, kita harus melakukan pengecekan juga. Atau bagusnya kita tajamkan lagi. Jadi nanti ketika di hewan kurban kedua, ketiga tuh kita tetap merasa yakin. Dan tentunya ya kita harus berdoa. Gitu. Ya mungkin itu aja. Om, kira-kira apa lagi yang mau didiskusikan? Menarik ini. Ilmuwan yang tidak bisa didapat di dalam kelas sekolah.
Di sekolahan tidak ada ini. Ini adanya di Bang Ipul aja nih. Iya. Iya, saya punya pertanyaan, tapi Mas Rizal dulu kayaknya. Enggak Ya. sih, ini aja sih tambahan. Jadi nanti di kitab-kitab fikih itu nanti perlu ada syarah. Ya. Jadi kalau kita melihat ada aksamul miyah, Ya. kita perlu membuat syarah aksamus sikin. Oke. Macam-macam pisau. Ada asikin lil Gorok. lil udhiyah ya untuk menyembelih, ada sikin lil litubah untuk masak. Nah, beda-beda. Nah, ternyata pisau untuk nyembelih pun macam-macam. Ya, Untuk nyembelihnya, untuk tetel-tetel. Wah, ini penting ini. Nah, tadi penting lagi tuh. Ternyata karakter pisau untuk sapi dan untuk kambing itu punya beda dampak gitu ya. Meskipun kambing itu relatif lebih gamuh, itu lebih enteng gitu ya, tapi dia dampaknya terhadap pisau membuat pisau tidak awet gitu ya. Cepat tumpul. Cepat betul. tumpul ya. Iya. Nah, ini sebetulnya ini perlu penjelasan itu gitu ya, kayaknya ya. Nah, kalau sapi memang agak keras tapi tidak terlalu berdampak negatif ya, atau tidak berdampak kepada keawetan pisaunya gitu ya. Ya, mungkin itu. Iya. Iya. Ini saya punya pertanyaan terkait ini kearifan lokal Betawi lah. Orang Betawi ini kan sebenarnya punya khazanah yang sangat kompleks gitu ya. Terutama, dan itu tidak banyak diteliti sebenarnya. Di kampus-kampus itu penelitian itu banyaknya di Jawa dan Sunda gitu. Tetapi budaya dan tradisi Betawi tidak banyak diulik gitu. Padahal Betawi itu itu pusat itu. Kalau nggak pusat, Jakarta bukan di sini. Nah gini, saya punya teman-teman Betawi ya. Nah teman saya ini salah satunya ya, dia punya entah ini keilmuan atau ada gen keturunan, bahwa bahkan ini sudah dirasakan juga oleh teman-teman yang lain. Kalau si A ini nyembelih, itu dagingnya enak dan tidak bau gitu. Nah, kalau menurut Bang Ipul, apa ada trik-trik seperti itu, Bang? Sebenarnya dibilang ada tapi nggak terlalu percaya juga sih ya. Tapi begini, memang historinya itu terutama terhadap hewan kurban kambing ya. Kalau sapi itu tidak terlalu berpengaruh untuk aroma. Nah, kalau kambing itu memang ada perbedaan. Kambing itu jenisnya juga banyak. Ada kambing bandot domba, kemudian ada kambing kampung gitu ya. Nah, biasanya yang agak perengus itu kalau kata orang bilang si penyembelih, ketika kita melakukan penyembelihan, jadi disarankan ketika nafas itu dibuang, nah itu kita potong. Jadi tidak tertinggal di dalam gitu. Nah, jadi kita merasakan dulu lehernya misalkan dipegang gitu ya. Ini kan kita berasa denyut nadi, napas si hewan tersebut lagi menarik udara atau menghembuskan. Nah, ketika menghembuskan kita potong. Nah, itu informasinya sih seperti itu. Wah, menarik ini. Tapi yang banyak orang bilang sih, kalau makan hewan kurban kambing kenapa beda ya kayak sate biasa gitu. Ya tentu beda, karena kalau sate itu biasanya yang dijual itu kambing muda, sedangkan hewan kurban itu adalah hewan yang biasanya usianya sudah cukup tua. Karena kita untuk berkurban itu mencari yang besar gitu kan, sehingga usianya itu cukup tua. Jadi beda. Hewan kurban itu lebih alot. Makanya ada trik tersendiri ketika kita mau masak daging hewan kurban, terutama untuk kambing ya. Biasanya tuh pakai nanas ataupun pakai daun pisang. Nah, itu akan membantu biar agak empuk itu daging. Ya, melanjutkan pertanyaan Mas Atung tadi nih, Bang. Katanya sih ada pengaruhnya gitu ya. Tadi ada situasi tertentu yang membuat daging tidak enak. Mungkin barangkali
psikologinya kambing, psikologinya sapi. Jadi kalau sapi atau kambing dalam keadaan stres gitu ya, itu mungkin berpengaruh ke kualitas atau rasa daging gitu. Mungkin tahu nggak ya jagal itu bahwa oh ini sapi ini stres ini, oh ini kambing ini stres ini. Itu merasakan nggak pengalaman Bang? Kelihatan. Hewan itu stres atau enggak kelihatan, Pak. Nah, itu terutama hewan-hewan kurban itu makanya bagusnya 2 hari itu sudah bisa terdelivery ke ke masjid sehingga dia bisa sedikit beradaptasi. Jadi nggak kaget gitu ya? Karena nggak kaget, betul. Dan sekarang pun dalam penyembelihan biar dia ihsan gitu ya. Nah, antara hewan kurban yang disembelih dengan hewan kurban yang sedang mengantri untuk disembelih itu dipisah ya. Dipisah dan bagusnya juga tertutup. Karena hewan itu punya perasaan. Coba kalau gua ngantri nih. Karena gini, coba Abang perhatikan ketika berkurban. Yang tertutup dengan yang tidak tertutup. Nah itu terkadang ada hewan kurban yang agak beringas gitu ya. Nah itu biasanya tuh stres. Hewan kurban itu stres. Nah jadi gimana tidak beringas, kembali lagi tim penyembelihan ini harus mumpuni dalam menggait hewan kurban terutama sapi. Karena resikonya cukup tinggi. Gitu. Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini kan belum tercatat gitu ya dalam sebuah buku panduan penyembelihan gitu ya. Di fikih pun kayaknya belum ada Mas Izal ya. Di fikih kan bicara soal batas tegas mana halal dan mana haram gitu aja. Ya, mana penyembelihan yang menyebabkan dia halal dan mana yang tidak. Kayak tadi disampaikan harus terputus 2 urat makan dan saluran pernafasan. Nah, kalau itu belum putus kemudian matinya bukan karena itu, ya ini menjadi bangkai statusnya gitu kan. Makanya harus cepat-cepat disembelih lagi gitu ya. Betul. Nah, dan ini paling ulama fikih debat di berapa jarak lamanya ketika kalau pisau lepas gitu ya. Nah, ini asal jangan terlalu lama segera dilanjutkan lagi. Berapa lama jaraknya? Ini kalau fikih ya kembali ke urf aja, al-adah muhakamah ya. Yang menurut urf belum terlalu lama ya nggak apa-apa, masih halal. Tapi sampai trik-trik detail ini saya nggak tahu ya. Imam Nawawi itu pernah nyembelih nggak ya? Maksudnya para ulama fikih dulu itu juga punya pengalaman menyembelih atau tidak gitu. Kayaknya beliau ini juga bikin podcast juga kayaknya. Tapi yang jelas yang menarik, Nabi itu luar biasa ya. Dalam sebuah riwayat Nabi membawa ini saya belum tahu ya di syarah-syarahnya, tapi tidak ada informasi yang valid ya bahwa jadi yang jelas Nabi pernah membawa 100 ekor unta ya. Dan itu 63 Nabi yang nyembelih. Jadi Nabi ini juga jagal yang luar biasa. 63 disembelih sendiri, sisanya diserahkan ke orang. Ini yang kemudian para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa boleh mewakilkan penyembelihan kepada orang lain. Tapi lepas dari perdebatan fikih, kesimpulan fikihnya itu, Nabi itu juga seorang jagal yang top ya, 63. Kalau Bang Ipul kira-kira sanggup berapa sapi Bang? Pengalaman terbanyak berapa ekor Bang dalam sekali satu sesi gitu? Satu hari lah. Satu hari lah. Kalau saya sebenarnya bukan tukang jagal, tapi hanya praktisi aja. Jadi bergantian lah. Gitu. Ya. Nggak enak kalau terus-terusan, tapi yang lain nggak kebagi. Iya. Ya, tapi Nabi luar biasa tuh, 63 tuh di ini sendiri. Ya, yang paling cepat sih ngerjainnya ya kambing, karena kan prosesnya lebih cepat. Kalau sapi itu ketika disembelih kita tunggu proses ngulitin, baru selanjutnya sapi kedua seperti itu. Nah tadi
mau sedikit menambahkan. Kan Kang Atung nanya apa penyembelihan onta gitu ya. Nah sebenarnya metode penyembelihan itu ada dua, istilahnya itu apa namanya zab dan nahar. Ya. Zab itu menyembelih dengan posisi tidur ya, apa berbaring. Nah itu istilah di Arab sana gitu ya. Lalu nahar itu menyembelih dengan posisi hewan tetap berdiri. Nah, apa aja yang disebut yang bisa dilakukan dalam penyembelihan hewan berdiri? Nah, biasanya kalau di Arab sana penyembelihan unta itu, nah itu dia dilakukan secara berdiri, jadi tidak dibaringkan. Nah, terus apa yang dipotong? Bukan di sini, tetapi apa ya istilahnya di dekat lengkungan lehernya itu. Unta kan tinggi. Nah ini pas lengkungan ini dia dibeset ya. Jadi, agak di bawah gitu ya Bang ya? Iya. Nah tapi kaki satunya yang di depan itu diikat sehingga tidak lari kemana-mana. Nah terus biasanya juga kerbau. Nah kerbau itu dilakukan secara nahar juga. Jadi kayak model dibacok gitu. Nah itu sebenarnya sah-sah saja. Nah cuman tinggal tergantung orang ini menanggapi seperti apa. Makanya sebenarnya itu ada ilmunya semua. Kalau yang belum melihat kan, sadis banget kok. Aneh berdiri gitu. lah, memang seperti itu. Tapi di Indonesia sepertinya nahar ini agak kurang populer Bang ya? Betul, kurang populer. Tetapi ada ustadz saya yang pernah melakukan ketika melakukan pemotongan kerbau. Kerbau ini kan karena tenaganya cukup besar. Jadi dia langsung ambil golok, lehernya istilahnya dibacok, dibabat. Oh. Sekali tebas lah ya. Tapi berarti Ya, sekali habis tebas. dipotong langsung roboh gitu Bang ya? Langsung roboh sih enggak ya, butuh Oh, beberapa gitu ya? detik berdiri ya, karena kan aliran darah itu iya. keluar ya. Gitu. Nah ini kalau bicara, maaf saya potong. Kalau bicara pengalaman, potong sapi itu baiknya berapa orang dan potong kambing baiknya berapa orang juga. Ini kadang-kadang nih ada yang berebut, ada yang udah cukup 3 orang aja gitu. Idealnya bagaimana kalau pengalamannya Bang Ipul? Nah ini tergantung keilmuan. Kalau kambing berdua aja cukup, bahkan yang udah ahli sendiri pun juga bisa. Oh iya. Gitu. Nah kalau kambing idealnya berdua lah ya, untuk pegangin kaki. Nah kita sebagai penyembelih bisa megang kepala sambil megang golok untuk motong. Nah kalau untuk sapi, kembali lagi ke ilmuwan. Sebenarnya untuk sapi pun bertiga itu juga bisa. Kalau keilmuannya ada, ya. Karena kan untuk merobohkan itu saat ini sudah ada cara yang mudah. Jadi kepala diikat menunduk gitu ya. Lalu kaki depan kanan diikat kering ya, dekat ring, kemudian kaki kiri belakang diikat mendekati ring. Nah, nanti pergelangan pinggang itu tinggal ditarik menggunakan tali gitu ya, atau karmantel atau tali apapun. Itu tinggal ditarik aja, dia akan rebah sendiri. Gitu. Cukup singkat ya kalau emang tahu ilmunya ya. Cukup singkat. Kalau orang-orang dulu kan menjatuhkannya itu memang perlu tenaga yang ekstra. Jadi dipegang gitu ya, semua diikat, didorong rame-rame. Nah, Bahkan itu beresiko. Bahkan nyari inian dulu tiang yang kokoh buat ditaliin gitu kan. Iya, betul. Padahal kan kalau sekarang saya pernah lihat tuh ya cukup pasak tapi kuat ditancepin di bawah gitu ya. Nanti ikatan kepala dideketin situ gitu ya. Iya, makanya idealnya bagi DKM ya, pengurus musola atau masjid itu membuat sebuah space, permanent space untuk idealnya ya, untuk penyembelihan. Jadi dilakukan dibuat ring, tiang pendek, nah itu permanen.
sehingga tidak beresiko. Karena kalau kita pantek langsung ke tanah itu resikonya besar karena tenaga hewan itu kita nggak bisa prediksi. Iya. Ya. Nanya Bang. Nah itu ada yang nanya Om Dani. Silakan. Ini kan kalau tadi ngomongin pemotong hewan tuh minimal 2 minggu udah nyiapin segala macamnya ya. Betul. Nggak cuman alat-alat, berarti kan berikut dengan tempat ini sudah didesain mungkin sebaik mungkin. Nah terkait itu kan tadi kayak pisau atau golok kan harus diasah dulu ya, diasah supaya Betul, itu. ditajamkan dulu. Nah Biasa. selain untuk memudahkan pekerjaan penyembelih, apakah ada juga itu diasah tuh untuk si hewannya juga ininya manfaatnya gitu. Kan kita ngasah nih supaya kerja kita lancar kan. Nah kalau untuk hewannya ada efeknya nggak itu? Semakin tajam semakin apa kira-kira Bang? Satu itu. Yang kedua, Ya. yang kedua kan tadi ngomong masalah keilmuan. Berarti kan kalau secara profesional, apalagi ada risiko kan? Apakah apakah pemotong hewan itu udah ada asuransi dan lain-lain? Apakah udah sampai sana? Atau penghargaannya secara materi udah cukup buat sekarang udah ada standar belum jasa untuk pemotongan itu? Itu dulu Bang. Oke, siap. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, jadi ketajaman pisau itu ada efeknya nggak? Nah, sebenarnya kan ada hadis ya kalau nggak salah, ketika kita ingin melakukan penyembelihan hewan kurban, bertajamlah alat potongmu gitu ya. Nah, jadi setajam-tajamnya pisau atau golok itu kita harus asah. Karena semakin tajam, istilahnya akan semakin cepat untuk melakukan prosesi penyembelihan. Kalau beda halnya misalkan golok kita ini tidak tajam, sehingga tadi yang saya bilang untuk pemotongan itu sampai digodot-godot, itu kan kasihan hewan kurbannya. Itu sangat beresiko dan dia akan kesakitan. Ya. Nah, jadi bahkan kita pun sebagai penyembelih itu tidak hanya satu golok atau alat potong saja yang dipersiapkan, karena kami pun juga harus memiliki backup apabila alat potong ini anggaplah secara hal teknis ketika kita mau potong hewan kurban ini berontak, alat potong kita jatuh terpental, nah kita harus cepat-cepat mengganti atau mengambil serep untuk melakukan pemotongan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait apa tadi? Yang kedua, Kang Dani, keilmuan ya. Keilmuan apakah Ya. sudah disertifikasi, apalagi ya? Apakah itu sudah sampai ke jasa profesional tanda kutip atau masih masih ya Tradisional. ya, padahal kan kalau penghargaan untuk ilmu ini kan nggak sembarangan, apalagi ada resiko yang nggak main-main nih. Taruhannya nyawa. Iya. Betul. Nggak ditendang sama hewannya, kadang-kadang itu melintir goloknya. Wah, iya bener itu. Gimana kita pentil ya susah tuh. Wah, ini. Sapinya balas dendam. Iya. Gimana, Bang? Nah, kalau terkait tadi udah diasuransikan belum? Ya, sepertinya belum sampai sejauh itu ya. Tapi kalau sudah ada sertifikasi atau keahlian itu, alhamdulillah ada teman-teman di komunitas ya, yang mungkin boleh saya sebut nama atau gimana? Wah, boleh. Silakan. Berarti sudah ada semacam asosiasinya gitu Bang ya? Iya, sudah Asosiasi ada. Profesi Jadi Jagal ada- ya? Jadi ada komunitas, salah satunya Juleha atau kepanjangan dari Juru Sembelih Halal Indonesia. Ada juga DSH, Dakwah Sembelih Halal ya.
Nah, ini teman-teman di lapangan selalu melakukan edukasi terkait penyembelihan secara ihsan. Nah, sehingga banyak ilmu yang didapat dan sudah tersebar juga ke seluruh Nusantara. Nah, ilmu ini menghantarkan teman-teman juga untuk mendapatkan sertifikasi di BNSP ya, sehingga keahlian ini bisa digunakan di jagal-jagal nasional di Indonesia. Bahkan ada yang sertifikatnya ini menjadi pegangan untuk tenaga ahli di luar negeri. Jadi teman saya pernah ada dulu di New Zealand kalau nggak salah, New Zealand atau Australia itu. Nah, mereka itu sudah menerapkan penyembelihan halal. Jadi mengambil tenaga ahli dari Indonesia. Gitu. Jadi menarik nih ya, ternyata urusan jagal saja sampai ada sertifikasi dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, artinya jagal ini dianggap sebagai profesi yang ada standarnya sebenarnya. Ya, dan itu kan sebagai aplikasi dari kaidah fikih juga. Dari fikih, iya. Terjaga kan? Betul. Jadi fikih itu konsep ya, teori, aplikasinya ya di jagal ini sebenarnya. Dan ya tadi disampaikan soal asuransi macam-macam ya, terkait ketika sudah dianggap sebagai profesi yang katakanlah bahkan bersertifikat, mestinya kan juga perlu perlindungan ya, perlindungan kerja. Ya. Ada K3 apa K5? Ya ada mestinya gitu ya. Ya, apalagi dalam konteks fikih ya, dalam konteks syariah ya, ini aplikasi dari satu bentuk ibadah yang luar biasa. Ini ya apa namanya, pionnya ada di jagalnya ini kan sebenarnya. Ya. Nah, tadi menanggapi satu lagi yang tertinggal, terkait apakah ada rate-nya tersendiri gitu ya? Tadi tanya. Iya. Ya. Karena mau dakwah atau bukan dakwah, ini keilmuan yang harus dihargain kan sebetulnya, bukan tentang gua kalau dakwah nggak pantas kita menghargain, itu nggak begitu harusnya, karena kan keilmuan itu tetap harus dihargai kan, apalagi udah ada sertifikat yang notabene itu udah jadi mata uang yang sebagai profesional gitu loh. Iya. Nah, jadi saat ini karena memang untuk mengikuti seminar-seminar keilmuan penyembelihan ini pun juga tidak gratis gitu ya. Sehingga teman-teman itu juga melakukan istilahnya rate untuk pemotongan. Jadi misalkan lah ya, RR ya. Rate-nya itu sebenarnya tidak seperti tidak baku lah, maksudnya istilahnya negotiable gitu. Yeah. Tergantung kedekatan juga kali ya. Jadi biasanya teman-teman di lapangan itu kalau dipanggil misalkan kami butuh tim untuk penyembelihan. Oh ya, berapa sapi misalkan. Oh, pekerjaannya gimana? Nah, pekerjaannya itu biasanya ada 2. Dari penyembelihan, menguliti, lalu potong bagi 4 ya. Nah, itu ada rate-nya tersendiri. Ada juga yang maunya terima beres semua sampai ngecacah. Nah, itu tentunya akan lebih mahal. Kurang lebih seperti itu, Kang. Kalau untuk nominalnya sih ya mungkin nanti cari di lapangan ya, Kang. Siap. Terima kasih, Bang. Nah, ya, mungkin ada harga eceran sama harga paket dan harga grosir beda gitu ya. Dan kalau di Idul Adha mungkin banyak ini juga orang yang tiba-tiba menjadi jagal. Nah, itu justru berbahaya itu ya. Sudah ada yang bersertifikat, kenapa pilih yang tidak punya sertifikat gitu ya? Sudah ada yang punya SIM. Ada resiko. Ada resiko. Betul. Dan fenomena di masyarakat itu banyak yang berasumsi seorang jagal ini harus seorang ustadz gitu ya. Padahal kan tidak ya. Betul. Ya, karena belum tentu ustadz itu mengerti terkait ilmuwan penyembelihan. Nah, makanya tadi ada menarik, harus
jagal. Sebenarnya gini, jagal Idul Adha itu tidak melulu dari tukang jagal dari RPH. Ya. Nah kalau kita maunya tukang jagal dari RPH, ya nggak cukup ya. Nah makanya ada komunitas-komunitas ini istilahnya jagal tahunan lah ya. Tetapi dengan adanya pendidikan keilmuan tersebut, sehingga ilmu yang ada di para senior itu bisa terdeliver dengan cepat ke teman-teman yang memiliki keberanian dan berkeinginan untuk menjadi jagal tahunan, gitu. Oke, tapi benar sih Mas Tung. Kalau ada asumsi di masyarakat bahwa yang nyembelih harus kiai gitu ya, karena memang sebenarnya menjadi perdebatan ketika yang menyembelih itu orang fasik. Jadi ya paling tidak ya kira-kira gini lah, sebagai misalkan saya sebagai kambing gitu ya, ya mending masa iya saya yang nyembelih orang yang nggak jelas gitu ya. Nah, itu memang dipikir memang menjadi perdebatan. Memang idealnya yang nyembelih ya orang soleh lah paling tidak, yang berilmu dan soleh gitu ya. Ilmunya bukan hanya ilmu agama. Sekarang di dalam komunitas itu kita juga sudah menerapkan yang namanya APD. Nah, APD itu harus dilengkapi seperti apron, pelindung dada, lalu sarung tangan, kemudian menggunakan sepatu. Oh iya. Kenapa? Iya, karena itu beresiko. Karena sapi itu kan tidak bisa diam. Kalau orang dulu mungkin kalau kita lihat hanya pakai sendal, tapi ketika tiba-tiba itu sapinya nggak diam, kaki kita keinjak, waduh itu lumayan senus. Iya. Nah, Iya, 400 kilo. Iya, 400 kilo. Coba kalau yang 1 ton. 1 ton apalagi. Iya. Nah ini salah satunya saya ada ini sarung tangan apa ya, baja. Oh itu baja ya? Serat baja bang ya? Serat baja, ya. Nah ini anti cut. Jadi kalau istilahnya tergores, kita itu nggak terlindungi. Ya. Waduh bus. APD-nya ini ya. Wah ini perlengkapan perangnya keluar semua bang. Iya. Nah ini saya buktikan ya. Ini tajam ya? Iya. Ini tajam ya. Hati-hati Ini bang. untuk motongin. Wah ngeri banget. Oh, wah serem banget. Ini kena sensor YouTube nggak ntar bang? Oh. Aman. Nggak apa ya? Oh iya. Itu produksi Indonesia atau dari mana, Bang Ipul? Produksi sebelah kayaknya. Iya. Wah ini harusnya nih ya. Ini penting gitu ya. Nih, saya sebagai naluri punya hobi pengkoleksi ya, kolektor lah gampangannya. Ini mungkin sebagai pertanyaan permukas ya. Sebelum nanti Mas Ijal bahas tentang fikih ini. Oh ini lebih menarik ini sebenarnya. Nah, ini saya misalnya ingin menjadi penjagal, ya kan. Nah, saya ingin punya koleksi golok-golok. Nah, mungkin Bang Ipul bisa menjelaskan golok apa yang dan bagaimana bentuknya yang paling diburu oleh para penjagal kelas 1 gitu ya. Ketika dia punya ini, wah udah yang lain pada diem semua udah. Lu jangan dimain-main lu, gue udah punya ini nih. Udah dewa nih, golok dewa nih. Ini bintang 5 nih. Ini saya sebagai ini ya, katakanlah sebagai pendatang baru di dunia jagal. Dan kemudian mungkin bisa diungkap juga bagaimana perawatannya. Perawatannya itu dalam 1 tahun mungkin kan tidak setiap hari dipakai ya. Atau bahkan hanya sekali momen Idul Adha atau ketika akekah gitu kan. Nah itu bagaimana perawatan yang baik untuk seorang kolektor, pengoleksi golok-golok ini? Jadi kembali lagi kita mau koleksi golok apa? Nah seperti ini adalah golok Banten, ya. Ini golok Banten, ini tradisional ya. Wah menes. Ini menes ya, Bang. Nah ini bukan golok potong, ini golok apa ya? Istilahnya buat kelahi ya. Wah. Oh tarung. Tapi jangan sampai digunakan. Nah, ini hanya dari bahannya, materialnya per ya,
Nah ini ya cukup tajam juga, cuman ketajamannya itu cepat luntur lah istilahnya. Ya karena dia bukan didesain untuk golok sembelih gitu ya. Nah lalu perawatannya gimana? Perawatannya sih sebenarnya simple. Nah perawatan tergantung bahan. Nah ini juga tajam. Ya. Perawatannya cukup dilakukan kasih minyak minyak kelapa, atau bisa juga menggunakan Vaseline. Ya. Nah, itu untuk mencegah korosi. Nah, jadi biasanya kalau dari material spare itu mudah korosi, sehingga ya dalam beberapa bulan kita harus melakukan pengecekan, dilihat ya dielus-elus, tapi hati-hati, gitu, diminyakin. Gitu. Nah, dalam golok juga ini juga ada ilmunya, Bang. Jadi kalau yang belum paham cara pegang golok seperti apa gitu ya, yang belum paham dia pegang seperti ini. Nah ini sangat berbahaya karena kita tidak tahu rangka ini kuat atau tidak, terutama dan tidak terurus gitu ya. Nah ini pernah ada kejadian dia tidak ada selutnya, pelindung seperti ini. Jadi bentuknya hanya kayu saja. Dia pegang seperti ini. Ternyata rangkanya ini terbelah. Terbelah dan karena di sini. Ya, nah makanya kalau dalam megang golok itu sehingga kita seperti ini, Pak ya. Oke. Jadi pinggirnya gini ya. baru ini ditarik dan ditarik, baru dikeluarkan. Ketika nutupnya lagi, punggungnya yang kita geser. Nah, lalu kita tekan ke depan. Nah, itu dia mengunci. Jadi, ini golok tidak jatuh. Nah, ini salah satu juga ciri istilahnya golok apa ya? Golok yang murah dengan golok yang mahal istilahnya. Ya, biasanya kalau golok yang murah itu dia tidak mengunci. Nah, kalau ini iya. karena berbahaya, tajam sekali. Gitu. Saya juga baru tahu ini ada kuncinya tuh. Karena yang saya tahu biasanya yang murah-murah itu berarti. Nah, kayak ini kalau nggak kekunci, hanya masuk gini aja, dia kendur. Nah, makanya kita harus dorong. Nah, kalau udah didorong, ya, dia nyangkut. Nah, gitu. Jadi, ya ada ilmunya juga. Banyak ya golok-goloknya yang punya Bang Ipul ya? Jangan-jangan kolektor ya, nih. Ada lah. Nah, ini ada lagi golok buatan dari maker Bandung, cukup terkenal. Ini dari Satria Pisau. Nah ini beliau sudah hasil karyanya itu sudah banyak senusantara, bahkan sudah dipergunakan oleh Army Amerika di sana, dipesan. Nah ini Turki style, ini cukup besar. Lurus dan berbelok di bawahnya. Ya, sangat tajam. Wow. Wah itu kalau dipajang di depan rumah maling pada kabur itu. Maling kabur, tapi kolektor ini tuh. Yang maling kolektor. Iya. Turki ya, stylenya ya, gayanya ya. Style Turki, ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Jadi banyak jenis kok. Yang pendek pun pisau yang pendek. Nah biasanya untuk pabrikasi teman-teman tuh suka pakai merek Victorinox ya. Kemudian apa ya istilahnya, ada juga yang garpu ya, gitu. Merek garpu itu terkenal. Nah seperti ini Asahan stick. Nah ini juga Victorinox. Ya.
Nah, stick ini juga lumayan, tergantung panjangnya juga. Nah, bentuknya ada yang seperti ini, ada juga yang oval. Nah, untuk harganya ya cukup lumayan, satu ini aja bisa sekitaran 1 juta sekian. Gitu. Ya, terima Golok kasih pun banyak. juga ada. Terima kasih banyak Bang Ipul. Ini ilmu dan pengalamannya luar biasa. Kami yang mungkin baru lulusan pesantren baru tahu gitu ya, bahwa golok tuh ada macamnya, kemudian tata cara nyembelih, bagaimana biar daging tidak bau tadi gitu ya. Dan pastinya kami punya banyak pertanyaan buat teman-teman juga untuk mewakili yang para pendengar. Tapi sekiranya ini cukup untuk pembekalan ya. Siapa tahu nanti teman-teman ingin belajar langsung ke Bang Ipul. Nah, kalau mau ketemu Bang Ipul di mana enaknya nih? Di sini. Boleh sambil ngopi. Wah ya nih ditunggu nih Bang Ipul nih. Tapi jangan bawa golok itu Bang, nanti ke kafe. Kabur semua tadi. Jangan, nggak berani. Security gedung. Wah bunyi itu tadi detektornya. Bunyi. Oke, sebelum kita beralih ini tema Mas Rizal, Bang Ipul ada hal yang mau disampaikan nggak sebagai penutup mungkin ya? Ya mungkin sedikit aja, karena besok ingin melakukan ibadah kurban bagi teman-teman penyembeli atau jagal. Semoga ibadah dan tugasnya berjalan dengan lancar. Jangan lupa berdoa agar pekerjaan atau tugas kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Ipul. Salam buat teman-teman jagal. Ya. Semoga kita bisa ketemu langsung dan ngopi-ngopi lagi. Siap, Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Ipul. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita baru saja call friend. Ya. Call Jadi friend. benar-benar orang yang ahli di bidang ini dan berkenan untuk membagikan ilmu. Soalnya banyak loh orang-orang yang tahu ilmu, cuma ketika mau menyampaikan wani piro. Nah, orang-orang seperti ini kan benar-benar dia ikhlas punya ilmu dan untuk edukasi masyarakat keberlanjutan. Oke, Mas Rizal, tentang fikih kurban. Ini kan tadi kan ada hal yang seakan-akan tuh ada penyembelihan yang halal dan penyembelihan yang non halal. Kalau secara fikih itu perbedaannya bagaimana, Mas? Ya yang halal berarti yang sesuai prosedur fikih gitu ya. Jadi gini, kalau jadi definisi bangkai adalah hilang binatang atau hewan yang zailur ruh ya, ruhnya hilang tapi bighairi dzabhah asyariyah, tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Nah, itu statusnya menjadi bangkai, namanya maitah, dan itu tidak boleh dimakan. Oke. Nah, tapi kalau sesuai syariah, ya mungkin nanti kita ngaji khusus ya bab fikih soal ini gitu ya. Jadi di Fathul Mu'in disebutkan ya, harus putus, tadi juga disinggung ya, putus 2 urat mar'iyat, saya lupa tuh mar'iyata ini atau mar'iyah ini gitu ya istilahnya. 2 jalur. Terus satu lagi jadi 2 jalur pernafasan dan saluran makanan. Nah, 2 itu yang harus putus. Nah, tadi juga disinggung kalau salah satunya belum putus biasanya ya belum atau kalaupun toh mati lama dan kasihan itu ya. Menyiksa ya. Menyiksa hewan. Jadi itu harus terputus gitu ya. Ya, saya rasa itu. Tapi di luar itu terkait dengan kurban gitu ya. Dikit ini nyambung karena tadi sempat muncul formulir tadi itu ya. Itu menurut saya bagus sekali itu ya. Tadi disinggung Mas Atung, dari fikih menjadi formulir. Begitu seharusnya. Jadi fikih itu kan wacana konsep ya. Untuk menjadi aplikatif ya, kalau saya di dunia muamalah ya, konsep fikih itu turunannya nanti menjadi kontrak akad.
menjadi formulir, menjadi SOP, menjadi Jadi asep-asep itu ya, centang-centang. Nah, itu terus satu lagi menjadi laporan keuangan. Jadi kita bisa mengetahui halal tidaknya, sesuai syariah atau tidaknya sebuah aktivitas transaksi, sebuah aktivitas perbankan, perusahaan itu diantaranya hanya dari laporan keuangannya. Ya, ya. Karena itu terdeteksi betul ya kemana larinya, dari mana asalnya, kemana penggunaannya. Nah, dalam konteks perjagalan, Yeah. fikih kurban, ya larinya satu ya ke jagal, dua ke teknis pelaksanaan. Nah, ini menurut saya penting ini. Tadi sempat muncul juga soal karena ini sudah bersertifikat, mestinya juga layak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan upah, ujroh mithil. Berapa rate-nya? Berapa standarnya? Nah, tadi tidak keluar angka ya, dari Bang Ipul. Tapi artinya harus ada sejumlah uang yang dikeluarkan. Nah, dalam konteks kurban, siapa yang menanggung biaya atau upah jagal? Semua ulama fikih mengatakan tidak boleh diambil dari daging kurban. Nah, kita kembali ke prinsip dulu. Kurban itu ya aktivitas ibadah dari si pelaku. Kira-kira gini, kalau orang mau kurban dari A sampai Z, ya tugas yang bersangkutan. Bahkan kalau lihat ini keluar dari fikih dikit ke fatwa. Fatwanya Darul Ifta itu menganjurkan, ya bukan menganjurkan sih ya, lebih utama ya mudhohi nyembelih sendiri. Oh gitu. Itu lebih utama. Nah, cuma memang tidak semua orang punya kompetensi, atau orang punya kompetensi tapi nggak punya keberanian. Ya. Nah, ini berbahaya juga. Maka turun grade kedua, ya sudah kalau gitu boleh diwakilkan. Jadi status penyembelih itu sebenarnya wakil dari pemilik kurban. Sehingga yang seharusnya dilakukan sendiri, bukan seharusnya ya, yang sebaiknya idealnya dilakukan sendiri kemudian diserahkan ke orang. Berarti kan konsekuensi ekonomisnya ditanggung oleh si harus ada ditanggung oleh mudhohinya. Nah, di sini kemudian muncul pembahasan fikih berikutnya. Siapakah orang yang boleh menerima wakil penyembelihan? Nah, tadi muncul itu ya, orang fasik bagaimana gitu ya. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaan apa mau nyumbang kambing ini? Nyumbang domba kayaknya. Ini pengemban kambing nih. Iya, oke. Silakan Mas Ud. Kaitan sama korban ya. Kok nggak ada korban ikan gitu ya? Oh, bukan. Nah, ini masalah pembagian daging, Distribusi. distribusi kambing. Jadi kalau misalnya kita korban kambing nih, berapa yang porsi yang bisa diambil, berapa porsi yang dikasih, atau berapa porsi yang buat yang panitia itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah daging aja atau termasuk yang lain? Karena banyak jeroan di gitu. Jeroan Torpedo atau gitu ya? atau ya Torpedonya. gitu lah. Atau kepala misalnya gitu. Kulit. Nah, soalnya banyak kan juga di panitia itu ya. Kadang Madii. ya Madii itu apa? Madii itu Nyidekin. ngincer. Ngincer. ngincer gitu. Belum mati aja udah ini bawa pulang ya gitu. Nah, itu sebaiknya sebenarnya gimana di porsinya itu berapa yang seharusnya yang bisa diterima, berapa yang dikasih. Kalau porsi sebenarnya tidak ada ketentuan gitu ya. Ulama bukan tidak ada ketentuan. Ulama beda pendapat ya. Ada yang jadi yang jelas porsinya begini. Sebagian untuk pihak yang kurban, kemudian sebagian dibagi ke keluarga, kemudian ke fakir miskin gitu ya. Nah, tapi yang jelas tidak ada jatah untuk panitia. Panitia ada jatah. Panitia nggak ada jatah. Atas nama apa? Kalau panitia dapat jatah, maka jatah dari panitia itu bukan diambil dari daging kurban.
yang disembelih itu atas nama upah, atas nama ujroh. Nah, kalau ternyata sudah terjadi begitu, ya, lazimnya di masyarakat biasanya kalau kiai-kiai gitu ya, memang agak bijak ya dalam melihat realitas. Kalau langsung kita larang, ya nggak bagus juga gitu ya. Ya. Tapi kalau dibiarkan juga tidak ideal, sehingga permisif biasanya. Ya kalau kita berkaca apapun proses penurunan aturan dari Allah itu semuanya sifatnya periodik ya. Homer aja yang hukumnya haram awalnya tidak diharamkan gitu ya. Nah sama sebenarnya dalam konteks kurban. Kalau rokok, nah nanti panjang itu. Nah dalam konteks ini sebenarnya idealnya semuanya ditanggung pihak yang kurban, termasuk biaya tetel-tetel, biaya sampai kebersihan. Jadi semuanya, makanya idealnya kalau di beberapa masjid kampung biasanya relatif apa namanya sesuai dengan fikih. Ya, ada orang nazar misalkan, ada orang bayar kafarot, ada orang korban. Biasanya nggak cuma diterima kambingnya saja atau sapinya saja, tapi juga sampai ke biaya pengurusan binatang-binatang ini. Nah, dalam hal ini mestinya memang panitia kurban itu dalam tanda petik profesional gitu ya. Apalagi tadi ternyata ada informasi ini, binatang itu mestinya kita adaptasikan dulu dengan Lingkungan masjid. lingkungannya sehingga nggak kaget, nggak stres ya. Mau dibawa kemana saya nih pagi-pagi? Loh, teman-teman saya pada Ada jerit-jerit. ada apa ini? Nah itu jadi perlu ada beberapa. Nah kalau begitu memang idealnya ada satu tempat khusus ya untuk penyembelihan gitu ya. Dan ini dikondisikan sehingga ramah bukan hanya kepada dari sisi manusia, tapi juga ramah dari sisi binatangnya. Tidak hanya pri kemanusiaan, tapi juga pri ke Kambingan. pri ke perkambingan gitu ya. Nah ini artinya ada biaya tambahan lagi gitu ya. Nah ini dibebankan ke siapa? Ya tentu ke mudhohi. Jadi biaya pengurusan taruhlah masa adaptasinya tadi itu 2 atau 3 hari, berarti kan 2-3 hari ini harus ada yang ngurus ya. Makanannya gimana? Jangan sampai sapi datang dalam keadaan gemuk, setelah ditaruh di tempat penyembelihan 2 hari, hari ketiganya udah kurus karena nggak keurus ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Nah ini Nah iya, nah itu kas masjid itu bukan untuk, kalau kita lihat ya, kas masjid itu fungsinya untuk apa? Ya untuk masjid, untuk hal-hal yang sifatnya kemaslahatan masjid. Nah pertanyaannya, apakah urusan kurban itu bagian dari kemaslahatan masjid? Kalau tidak, nggak boleh diambil dari kas masjid. Nah ini sebentar, mumpung saya ingat. Sejak kapan juga bahwa kurban itu di masjid? Belum pernah riset. Iya kan? Begitu juga zakat ya. Zakat apa harus di masjid? Mungkin kan sudah ada pos-posnya gitu kan. Baitul Mal atau apa gitu. Ya, Kenapa sekarang identik tuh kalau sekarang masjid nih, besok mau lebaran itu banner kurban banyak banget. Sampai tai-tai kambing ada di situ juga gitu. Padahal itu kan buat sholat loh. Iya. Bagaimana kalau najis kan? Betul. Kalaupun toh di masjid ya ada area khusus ya, yang tidak termasuk al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Apa itu? Nanti di reguler. Iya. Artinya apa yang ada di sekeliling sesuatu maka hukumnya ikut kepada pusatnya ya. Sekeliling masjid ya hukumnya ikut kepada masjid. Ya, jadi harus. Terus yang tadi itu yang dihitung itu hanya daging atau enggak? Oh iya. Semuanya. Semuanya Anggota tubuh binatang itu harus didistribusikan kepada yang berhak gitu ya. Nah, oh ya tadi ini ya. Bagaimana kalau panitia? Apalagi kalau misalnya di kampung kan diurus bareng-bareng tuh. Terus ada yang dimasak. Buat panitia. Panitia dimakan bareng-bareng. kulit. Nah, itu kalau sebagai bentuk ujroh, sebagai bentuk upah nggak boleh. Tapi sekali lagi fikih bisa nyari ini siasat hilah gitu ya. Cara hilahnya diantaranya begini. Mudhohi kan
boleh. Ini bedanya antara kurban dengan nazar. Bedanya antara kurban dengan kafarot. Kecuali kalau kurbannya nazar, nanti hukumnya wajib. Wajib, beda lagi itu nanti perlakuannya, atau kafarot atau diat. Nah, kalau korban-korban yang biasa memang malah sebaiknya keluarga dari mudhohi ini mengambil berkah dari daging itu. Nah, panitia ngambil jatah dari jatahnya mudhohi. Nah, kalau begitu boleh. Jadi kalau langsung dari situs atas nama ujroh, itu pun tidak boleh dengan judul ujroh. Ujroh itu apa? Ujroh itu upah, gaji, imbalan. Fee. Kurban. Mudhohi itu orang yang berkurban, orang yang nyembelih, orang yang kurban. Nah, atas nama apa kalau begitu? Boleh atas nama hadiah. Kalau begitu berarti ikut aturan siapa yang berhak menerima hadiah. Ya siapapun boleh. Nah, ya kalau begitu, nah itu sedikit khilafnya. Dan para kiai-kiai dulu saya rasa sangat bijak dan cerdas gitu ya dalam. Tapi memang idealnya ketika ada orang kurban yang menyerahkan ini kambing, terus menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusannya. Jadi tidak merepotkan orang lain, ya, tidak merepotkan orang lain. Idealnya begitu. Tapi kalaupun toh misalkan sudah terlanjur gitu ya kejadian atau mungkin terjadi di beberapa tempat ya, yang kurban hanya menyerahkan kambing saja atau kambing plus jagalnya, karena biasanya sekarang kalau musim kurban ini jualnya satu paket ya. Jual kambing dan ada opsi plus jagal gitu ya. Tapi tidak plus biaya perawatan. Nah, biaya perawatannya akhirnya keluar dari kas mana. Nah, ini ya harus clear. Kalaupun ada kas yang keluar dari tempat lain, tentu harus seizin orang yang berhak terhadap kas itu. Yeah. Kalau tidak, ya nanti pihak yang mengeluarkan itu yang harus bertanggung jawab ya. Itu peruntukannya untuk apa? Kas masjid bukan untuk itu. Kok dipakai untuk itu ya ganti rugi nanti. Ya, tapi itu bisa disiasati sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau di kampung-kampung kan biasanya kan semuanya dikerjakan swadaya gitu Swadaya. kan. Ada semacam mungkin kayak kampung ada punya pertimbangan khusus buat tidak mengetatkan ini, artinya Ya. adanya itu ya kita makan sama-sama karena kan dalam komunal yang tidak terlalu besar lah gitu biasanya. Iya. Terus biasanya pandangannya begini, udah syukur ada orang mau nyumbang kambing gitu. Ya, iya. Nah, padahal kan secara terminologi tidak tepat ya. Itu kan bukan nyumbang itu kan. Itu satu aktivitas khusus yang bernama kurban dan ada ketentuan khusus karena akan berbeda statusnya kurban udhiyah ini ya dengan kurban-kurban biasa yang sifatnya statusnya sedekah daging aja, sedekah binatang. Kalau sedekah kambing biasa Perasaan ya. pelan-pelan aja kalau itu ada orangnya. Wonge teko. Nah, katanya nggak ngobrol serius al-fikih nih. Kok jadi serius ini? Soalnya ini setahun sekali tentang kurban ini. Setahun sekali dan masalahnya selalu setiap tahun itu terus. Nah, apa kriminal biasanya di masjid-masjid ini dia tuh nonton daging. Nah itu the dark side of Idul Kurban gitu ya. Nah ini mungkin coba saya bermanuver tentang bagaimana ibadah kurban ini di media sosial. Nah, pernah tuh tahun kemarin itu ada orang yang mungkin dia alergi atau apa istilahnya ya. Ketika lihat darah itu dia langsung bagaimana gitu, psikologinya terpengaruh. Adab di media sosial itu bagaimana? Bagaimana hukum lah gampangannya. Hukum mempublikasi penyembelihan hewan kurban yang darahnya mengalir goloknya ini. Bagaimana Mas? Mungkin ada etika-etika ala fikih milenial gitu ya. Yang pertama ya, untuk kepentingan apa juga sebenarnya kita nge-share sesuatu yang kalau kita bicara ini merujuk, saya nggak tahu ya ini ada relevansinya enggak ya. Tapi kalau kita baca buku-buku tarbiyatul aulad ya, itu ada pengaruh psikologis ketika anak usia tertentu melihat sesuatu yang sadis gitu ya. Itu akan punya dampak psikologis. Nah, memang ini bagian dari
peraturan syariat gitu ya, yang masyru', tapi juga ada ketentuan tentang etika, tentang hal-hal lain terkait dengan faktor kesiapan gitu ya. Nah itu juga menurut saya perlu diperhatikan. Nah dalam hal ini perlu disiplin ilmu lain, ilmu psikologi gitu ya. Karena kebayang ya anak kecil terus melihat, nggak tahu itu ada penelitian nggak ya, anak kecil melihat, karena seingat saya zaman kecil juga melihat juga. Ya, tapi kan perlu dikonfirmasi secara ilmiah gitu ya. Mungkin ada 5 anak ya, yang satu nggak pernah melihat itu sama sekali, yang 2 melihat, terus bagaimana perkembangan mentalnya, psikologinya mungkin. Itu urusan disiplin ilmu lain. Kita butuh pembicara lain ya untuk menjawab hal ini ya. Tetapi memang alangkah baiknya hal-hal seperti itu tidak perlu dipublikasi secara massal dan verbal. Dan norak kali ya. Iya. Satu lagi nih. Oke. Pertanyaan. Mungkin ya. Terakhir nih. Sehubungan dengan daging. Gimana kita cara mengolah daging biar tidak salah ya? Ketika kita dapat daging dari masjid, kita mau satean mau apa? Nah, kadang kan kita ada apa namanya untuk membersihkan daging atau yang ngumbah daging lah, istilahnya membersihkan daging itu ada ininya enggak? Ada rumusnya Biar kita nggak? nggak salah. Nah, kalau saya biasanya, Iya, takutnya nanti jadi kan masih tercampur darah atau apa gitu. oh kalau terkait, ada 2 hal di sini ya. Satu terkait dengan kualitas rasa daging. Yang jelas kalau itu saya juga nggak tahu. Nah itu nanti perlu ada disiplin lagi ya. Yang kedua terkait dengan kehalalan. Daging ketika disembelih itu sudah pasti akan ada bekas-bekas darah yang masih tersisa. Nah itu ada sebuah hadis ya, bahwa dulu sahabat menyembelih, saya lupa tuh kambing apa unta apa sapi ya, jadi menyembelih, dan di situ ada Nabi ya. Setelah nyembelih langsung disate sama para sahabat, Nabi ditawari. Nah, terus sahabat makan rame-rame tanpa dicuci. Nah, ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa sisa-sisa darah yang masih wajar ya, kecuali kalau darahnya terlihat ngucur gitu ya. Netes ya. Nah itu najis. Tapi kalau yang sedikit-sedikit masih nempel tersisa di daging, nah itu dimakfu. Statusnya najis tapi dimakfu, didispensasi, sehingga nggak apa-apa. Tetap kalaupun toh dibersihkan ya disucikan gitu ya, ya sewajarnya saja. Seandainya toh nanti sudah masuk ke panci, terus muncul darah sedikit-sedikit gitu, itu dimakfu. Betapa repotnya seandainya teori fikih kaku itu diterapkan. Darah itu najis, harus disucikan. Enggak jadi nyate kita. Kadang-kadang ada yang bilang gitu, nggak usah dibersihin, langsung dimasukkan aja. Ah, itu nggak. Godok aja. Enggak masalah itu ya. Nah nggak tahu kalau dicuci nanti najisnya kemana-mana. Nah ada yang begitu, ada yang begitu. ya kalau dicuci juga enggak secara fikih ya enggak artinya tidak ada kewajiban. Kalau dicuci ya bagus-bagus aja. Cuma enggak tahu secara ilmu lain, katanya kalau setelah dicuci itu malah ada air masuk kan di situ, malah cepat muncul bakteri. Malah takutnya ada belatung-belatung gitu. Nah, mungkin tidak saat itu, tapi mempercepat munculnya belatung ya. Tapi itu bukan urusan fikih kalau itu ya. Nah itu dan memang ada hadis ya, Nabi dulu melarang orang bukan menimbun, menyimpan, melarang para sahabat untuk menyimpan binatang kurban. Jadi selesai kurban habiskan, bagi ke siapapun. Nah waktu itu ilatnya adalah sedang ada tamu. Jadi Nabi sempat melarang nahaitukum anid dikhoril luhum. Nabi pernah melarang menyimpan daging kurban. Ala faddahiru kata Nabi. Sekarang aturan itu saya amandemen ya, direvisi menjadi boleh. Artinya apa? Ya relevan pertanyaan tadi. Kemudian muncul pertanyaan yang lebih modern lagi. Boleh nggak disimpan terus dijadikan daging kornet? Boleh nggak disimpan jadi rendang? Boleh nggak? Nah itu pengembangan berikutnya. Tapi kalau kita lihat fatwa-fatwa modern, dalam rangka maslahat boleh. Karena
untuk disimpan lama terus dibiarkan saja, saya nggak tahu ya itu kualitas daging akan seperti apa. Tapi akan berbeda kalau sudah dikemas kan bisa menjadi lebih awet ya. Dan untuk pendistribusian apalagi dari pihak penerima, memang ini ada dua konteks ya. Kenapa ulama mengatakan daging kurban itu dibagikan mentah? Karena terkait dengan penggunaannya, yang paling tahu maslahatnya untuk apa itu ya penerima. Tapi dalam perkembangannya ada yang mengatakan justru maslahat siap saji. Jadi orang menerima daging udah tinggal dimakan saja. Gitu. Ini ada yang membolehkan kemudian ya lil maslahat. Dalilnya ada kaidah ya. Ainama wajadtumul maslahah fasamma hukmullah. Di mana ada maslahat ya di situ ada hukum Allah. Gitu. Kayaknya itu buat penutup aja. Hari ini belum tuntas, tetapi minimal sudah ada gambaran bahwa setiap perbuatan ada ilmunya, dan ilmu ada sanadnya, dan sanad ada Al-Qur'annya. Semoga kajian tentang kurban ini menjadi wawasan baru ya, buat minimal bagi saya sendiri ada banyak masukan dan perlu disusun silabus kurbankologi gitu. Biar ada bagaimana etika, adab, dan keilmuannya. Oke, sebagai penutup kita intisarikan, bacakan surat yang sangat populer dan sering dikutip di momen Idul Adha. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kok jadi pengajian ini? Oke, terima kasih teman-teman Narabala mewakili kru yang bertugas Kiswa, ada Om Dani, Mas Uud dan teman-teman lainnya. Kami mengucapkan terima kasih sampai detik ini masih menonton dan menyaksikan karya konten-konten Kiswa. Ini udah mulai malam ini. Kiswa dan Fikir dan juga yang lain sebagainya. Jangan lupa bagikan konten ini, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.